Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Ansari akan membacakan hadis arba'in dari hadis ke-20 sampai dengan hadis ke-30. Hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amru wakila Abi Amrota Sufyan bin Abdillah Saqafi radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la asla'alu anhu ahada akhairaka qala kul amantu billahi summa yatakim. Artinya, dari Abu Ammar ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah At-Safi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seseorang selainmu. Beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu tul muktubati wa sumtu ramadana wa ahalaltul halala wa haramatal harama wa lam ajid di ala dalika syai'an a'adkhulul jannata qala na'am. Yang artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun. Hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Maliki Harisi Sibni Asimil As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uthuru satrul iman walhamdulillahi tamal midani wa subhanallahi walhamdulillahi au samlani ma bainas samai wal ardi wassalatu nurun wassodaqatu buruhanni wal qur'anu hujjat laka au alaika kullun nasi yagdu nafsah fama tikuha au mubikuha. Yang artinya, dari Abu Al-Malik Al-Haris bin Ashim Al-As'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebagian dari iman, alhamdulillah dapat memenuhi timbangan subhanallah, dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti-bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberikanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Riwayat Muslim. Hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nar radhiyallahu anhu anna sa'a min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlul
tutruri ba'al uzuri soluna kama nusolli wa yusumuna kama nasumu wa yatasaddaquna yafudu li amwalihim. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna lakum bakulli tasbihati sadaqatu wa kullatu khairati sadaqatu wa kulla tahmidatin sadaqata wa kulla tahlilati sadaqata wa amri bil ma'rufi sadaqatun wa nahyi an munakari sadaqatu wa fi bud'i ahadakum sadaqata. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sahau tahu wa yakunu lahu fiha azarri. Qala ara'aytum law wadu'aha fi harami akana alaihi wizzi fakadzalika idza wadu'aha fil halali kana lahu azra. Yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya yang telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, maskah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikian hanya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatu kullu yaumi tatlu'u fihi samsu ta'dilu bainat tanaini sadaqata wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarafa'u lahu alaiha ma ta'ahu sadaqata wal kalimatul ya batu sadaqatu wa ba kulli khututin tamsiha ila sholati sadaqatun wa tumitul adza anit tiraki sadaqata. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatnya barang adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu
anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-baru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nasi wa an wabsuta tabni Ma'bada radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu taslu anil barra qultu na'am qala istafti qalbaka irru ma nats ilaihin nafsu wajma anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sudri wa in aftaka kan nasa wa aftawaka, yang artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Riwayat Muslim. Dari Wabsihah bin Ma'had radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-keraguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis hasan, kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Hadis ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nahihil Irbadini Sarota radhiyallahu anhu qala wajolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izata wadalat min hal qulub wa narifat hal ayunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatumu dan fa'ausitna qala usikum bitaqullahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa inna ta'ammaru alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara tilafa kasiro fa'alaikum bisnu nabi wa sunnatal khalafa ar-rasyidina mahdina adu alaiha bin nawazadi wa iyyakum wa muhdatsati til umuri fa inna kulla bad'ati dolalata, yang artinya dari Abu Najih al-Irdah bin Sari'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan dia merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Genggamlah dengan kuat dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang
diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ta'labatal Khusani Jursumini Nasiri radhiyallahu anhu an anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala faraido fala tudai'uha wa hadda hududa afala ta'taduha wa gharrama asya'a fala tantahikuha wa sakata annu asya'a rahmatu lakum wa nisyani fala tabhasu annahuha, yang artinya dari Abi Salabah Al-Khusyaini Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian, dan bukan karena lupa. Jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hadis Hasan riwayat dari Qutmi dan lainnya.